Gue pertama kali ngeliat mereka main, men, itu pas gue, wah anjing. Kalian tuh sebenarnya berapa orang nih? Bertiga aja. Sekarang bertiga. Tadi featuring Kamga kan yang pertama. Belum kan kreasinya kan. Itu yang kayak ya. Kalau Jadi yang kayak yang depan yang begini-begini ya. Welcome to NSC Talk. Today we have Batavia Collective. Batavia Di sini ada Collective. Daniel, ada Doni Josran. Buat yang nggak tahu, kalau yang Batavia Collective nih, band, salah satu band favorit gue. Terakhir itu mereka rilis EP featuring sama Kamga ya. Featuring sama Kamga. Single featuring sama Kamga. Dan mereka rilis di RNS Records, international label, quite big. Jadi ya nggak diraguin lagi. Oke, Damo, gue panggil Damo ya. Damo, Don. Cerita dong, Mo. Gue ini kan nggak tahu, Mo. Dulu awal-awal early-nya lo Batavia Collective tuh gimana sih? Lo kan a lot of behind the scene segala macem nih. Lo kan jazz guy behind the scene nih. Apa namanya? Jadi awalnya itu 2018 kita diajak sama, gue pitching sih sebetulnya, gue pitching ke Berita Angkasa ide namanya mixtape session. Ini mixtape session ini isinya lagu-lagu kayak ya jazz, hip hop, R&B, soul gitu yang menurut kita Keren, influential lagi buat kita, buat good news itu ya. Ini lagi ngomongin good news ya. Terus apa namanya? Gue pindah sana. Tips gue ikutan. Sorry lah, gue gak ikutan. Tiba-tiba kesana. Lo di situ sih, Lo di situ. Terus. Apa namanya? Setelah itu, tapi formatnya waktu itu kita bawain kayak mixtape, cuman pakai live band. Jadi antar lagu 1, lagu 2, lagu 3, lagu 4 itu nyambung terus loh. Gitu, continuously gitu selama 15 menit gitu. Nah, jadi memang bikinan sih waktu itu. Gue ngajakin Doni, ngajakin Zulham, Mono tuh Neurotic, sama Randy MP. Randy MP itu divisi 62 sekarang. Lagi tour Eropa dia sekarang. Kemarin gue liat udah main di Berhena aja doi. Udah main di Berhena aja terus. Abis itu lagi workshop, gue undang Kamga lah. Kebetulan kan gue waktu itu sempat ada kayak podcast juga kan sama Kamga kan. Kamga gue undang workshop. Terus ya kita lagi jamming. Kamga nih asik nih lagunya nih. Dia nyanyiin lah hooknya, dapet. 2 hari kemudian dia datang udah jadi satu lagu, Affirmation, gitu. Jadilah Affirmation. Terus ya udah kita project tetap jalan. Terus kita bikin live session itu ada di YouTube sekarang, di YouTube-nya. Waktu kita disupport sama Frekuensi Antara untuk bikin videonya, sama Berita Angkasa juga. Habis itu naik di YouTube, kita bikin launching eventnya. Terus kita bawain Affirmation gitu. Resepsi orang tuh kayak wah kayaknya beda banget gitu kan. Terus pada bilang dong rilis segala macam. Gue tanya ke anak-anak, mau gak lanjutin? Pada mau gitu. Tapi kebetulan ya si Mono sama si Randy gak bisa, karena mereka ada solo project ya. Kayak mereka kan awalnya memang ngiranya ini kan cuman have fun doang, bukan one time project aja gitu. Mereka komitmen kayaknya agak berat. Terus ya udahlah akhirnya gue direkomendasi Kenny sama Mono. Kenny Gabriel. Gue asik, ini pas nih kayaknya, ini kan udah tua-tua kan. Udah bisa ada muda satu. Boleh tahu umurnya berapa? Saya 29. Enggak bro. Sama kita ya. Gitu. Terus biar balance dikit lah. Terus Kenny ya kita lihat juga secara musically juga nyambung nih. Dia kan juga dulu di pemenangnya The Remix ya dulu acaranya di Net TV. Terus ya dia sering dia DJ juga, terus bisa main piano semua segala macem, multi instrumentalis lah dia.
Kenny juga, Doni juga udah kenal, Zulam juga kenal. Gue tanya kan kalau Kenny gimana, pada studio ya udah kita ajak Kenny lah. Terus berselang waktu kita rilis sama track itu Affirmation kita rilis di kompilasinya Berita Angkasa. Berita Angkasa ini labelnya kelompok penerbang roket kalau kalian tahu tuh. Iya. Iya di situ kita rilis bareng. Tahu kelompok penerbang roket? Tahu. Nah. Rock-rockan gitu lah gitu. Di situ kita ada rilis bareng Raffi Muhammad, Reno Vanda, ada Morat, Jangar ya kalau nggak salah ya, Jangar. Cukup ekletik lah ininya, Soundnya. apa namanya kurasinya. Terus sambung punya nyambung nih. Gue ngerti nih Ecilo ngasih denger ke dari kompilasi yang gitu Ecilo kasih denger ke Renat ANR-nya / ownernya Arena Records gitu. Ya langsung lah gue dikontak gitu. Dikontak langsung ditawarin lu mau nggak sign gini deal. Pandemi 2020. Kalian kenal gimana? Udah sering party. Udah sering party. Gue ngefans banget sama mereka. Partinya gimana waktu itu? Di kilo. Udah sering party aduh. Oke. Terus gitu. Ya nyambung lah terus ya Renat juga suka banget sama kita. Kita langsung desain 2 EP 1 album sama mereka. Ya anak-anak juga gue tanya gimana pada mau nggak sikat gitu. Terus ya kita kemarin baru rilis setelah Affirmation kita baru rilis Propulsion single kedua. Habis itu kita lagi post pro buat EP gitu 6 lagu sih rencananya. Tinggal kemarin habis ada 1 rekaman drum harus retake ulang, udah retake ya semoga sih dalam 1-2 minggu ini udah beres sih. Kalau secara musisi kalian berdua tuh basicnya apa? Nah gue gak bisa main musik. Dia manajer. Controlling, managing. Gue di belakang layar aja. Di belakang layar. Kalau misalnya musisi itu kan peluang kreasinya kan, itu yang kayak Kalau jadi yang kayak Kalau yang depan kan begini-begini ya. Doi ini salah satu, gue bilang Damo ini salah satu orang yang paling unik buat gue. Dia gak main musik tapi selera musiknya ini gila banget. Taste musiknya nih gila apa ya, kayak gue bilang wah lo gila lo seleksi lo. Buat gue tuh yang kayak anjing out of the box lah buat gue. Dan apa ya kayak menarik lah. Kebanyakan nganggur bro. Nganggur. Oke, terus yang gue mau tanya, balik lagi dulu. Tadi selesaiin. Gimana? Lo untuk ngontrol egonya di antara lo semua tuh gimana? Iya itu maksudnya kayak kan kayak teman-teman gue nih kayak Zulham sama Ken itu kan alien ya gitu maksudnya. Oh iya, lo juga alien sama tiga-tiganya alien ya semua. Tiga-tiganya alien gitu. Terus kayak nggak ada yang stop aja kayak gue punya ide apa gitu, gue bisa bikin musik 3-4 gitu. Cuman dia yang bisa mengkorasikan dari the whole thing-nya gitu. Jadi kayak misalnya konten, ini kayaknya konten kebanyakan atau gimana gitu. Karena kita tuh udah keluar semuanya. Berat energi udah keluar semuanya ya. Seorang Damo ini gitu. Dan di belakang itu taste-nya kita sama gitu. Tapi lo ada problem gak sih? Misalnya kalau ini sedikit teknikal sih gue tanya. Maksudnya kan some part itu kan ada yang kayak Zulham itu kan Zulham itu kan basicnya dari jazz banget men. Lo juga gitu. Lo pas lo adapt ke modern jazz ini sebenarnya gue bisa bilang modern jazz bisa ya dibilang ya. Kalau untuk bahasa ringannya apa ya? Itu juga. Kalau mixer sih bilangnya future jazz, cuman nggak tahu deh kayaknya. Gue selalu bilang kita ini jazz influence. Jazz apa ya? Tapi kita nggak bisa. Gue pribadi gue nggak berani bilang kayak ini jazz. Kan takut dimarahin bro sama yang senior. Jadi apa ya? Bisa dibilang kalau misalnya lo jazz, gue juga enggak sih maksudnya. Cuman ya gue suka jazz dan akhirnya dan my whole life juga gue dengerin jazz gitu loh. Gig segala macam udah banyak, cuman kayak sekarang nih kayak wah ini gue cari nih gitu, kayak misalnya kayak dapat satu tempat baru gitu loh Jel, kayak satu tempat kayak buat lo mengeluarkan apa yang pernah mainin gitu di in a different ways gitu. Nah ya di era sekarang lah. Di era sekarang ini gitu loh. Maksudnya gue nggak bisa ngedescribe juga kalau misalnya dengerin siapa itu gue nggak, emang dari awal-awal tuh pas sebelum ketemu BTV tuh gila gue pengen sesuatu nih gitu. Yang pengen gue benar-benar pengen gue lakuin gitu. Ya gue udah ketemu sih di sini sih. Nggak, maksud gue apa kan kalau misalnya gue nggak tahu ya kayak Robert Glasper itu dibilang kan dia kan punya album jazz juga. In which is dia juga punya Robert Glasper eksperimen ya. Robert Glasper albumnya? Ada eksperimen apa yang sama ini Christian Scott.
Sama Christian Scott apa? Oh R&R. Bukan, ya R&R. R&R ya. R&R. Iya dia kan punya itu R plus R. Artes A. Lupa. Nah itu terus apa? Terus Alpha Miss segala macam itu kan apa ya? Nggak Yusef- jazz Yusef banget. Days gitu ya. Yusef Days itu kan nggak jazz Iya. banget tapi Iya, ya gue ngerasa sih kayak musik ya secara keseluruhan musik itu kan kebudayaan kan. Betul. Budaya itu kan pada makin lama tuh ya berkembang pasti. Nggak mungkin kayak cuman gitu aja gitu. Pasti kayak ya hip hop juga sekarang udah sub genre-nya udah banyak banget kayak dari house music kayak sekarang sub genre-nya udah banyak banget. Ya, semua kan udah ada sub genre-nya masing-masing dan menurut gue ya jazz ya kebetulan ya kita dapat imbas dari skena jazz UK mungkin ya. Jadi ya apa namanya ya orang jadi sekarang lebih terbuka gitu. Apalagi ada Giles Peterson, ada ya dia kan yang kayak ngenalin semua orang sama kayak oh musik-musik gini tuh Bisa di klub loh. Iya bisa dibawain di klub loh. bisa gitu. dibawain di klub loh. Terus kalau misalnya lo sendiri mau apa ya? Maksud gue influence lo sendiri tuh siapa mau? Maksud gue lo kan gue bilang cukup berhasil nih untuk ngolah Batavia become you're not a musician man. Aku tapi lo bisa ngebuat Batavia nih hidup gitu loh. Maksud gue dalam arti apa ya? Lo sendiri ke influence dari siapa mau? Basically Secara Kalau- musically atau musically first. Oke. Musically siapa ya? Yang gue suka banget ya. Iya. Banyak banget sih bro, banyak banget sih. Tapi belakangan sih gue lagi suka Goldie. Goldie drum and bass. Goldie drum and bass. Terus siapa lagi ya? Kalau DJ ya pasti Giles Peterson, Z-Trip, terus Lefto, Lefto, itu gue suka ya. banget. Terus ada band baru tuh Lando and pokoknya dia band membernya Staff namanya, jadi band Belgia gitu, jazz tuh nyebrang banget sih. Berat ya bro. Berat ya. Itu makanya gue as a musician gitu loh. Gue dulu di jazz ya udah pasti lagunya standar apa gitu, terus ada influence yang gambar apa yang notabene tuh yang kayak yang jazz banget gitu. Nah, gue ketemu dia kayak ya lo dengerin apa, dengerin ini, terus gue denger wah ini beda nih. Kayak gue mau nih gitu loh maksudnya. Itu sih jadi kayak Nyambung aja. jadinya. Terus lo apa yang lo ambil dari Goldie man? Goldie tuh kan drum and bass banget man. Which is gue suka banget sama Goldie. Maksudnya part of my influence juga Goldie itu. Dia yang gue suka dari dia ya apa ya? Ya drum and bass maksudnya banyak ya main drum and bass ya, tapi menurut gue dia soulful gitu loh. Ngerti gak sih? Itu sih mungkin yang benang merah musik yang gue suka tuh gue pasti kayak oh ini soulful gitu. Terus Liquid lah ya lebih. ya viral. gue lebih suka drum and bass yang gitu yang lebih liquid, lebih gitulah, nggak yang terlalu Panci banget. panci. Tapi ya kadang-kadang ada momen yang kayak gue suka juga yang UK funky gitu, gue juga suka aja gitu. Nah kalau lo sendiri Don, influence lo? Gue sih tetap di Herbie sih. Herbie Hancock. Gue gak bisa malu. Cuman kalau misalnya yang baru tuh kayak Alphamis gue jadi dengerin lagi gitu. Maksudnya itu sebelum gue kenal Damo tuh gue dengan Alphamis juga. Terus dia kenalin Kamal terus oh ya akhirnya jadi nyambung. Siapa yang Meteor apa tuh yang lo bilang itu? Breathing Effect. Breathing Effect gitu. Gue terakhir tuh kayak sorry itu saya bukannya gimana maksudnya sama jazz music kan improvisasi gitu loh. Terus so many things yang bisa dimainin kan, jadi improvisasi yang banyak gitu. Gue tiba di satu waktu kayak aduh gue capek nih gue mainin kayak banyak banget gitu. Gue pack jadi yang simple, jadi gue dengerin yang Breathing Effects, Alphamis gitu yang mainnya yang benar-benar ini. Terus gue benar-benar minimal kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak yang sebelum-sebelumnya juga ini udah dilakukan sama Herbie pun juga di tahun segitu ya, di tahun 70. sekitar 70 tuh 80. mau ke 80 gitu, early 80s itu juga yang dilakukan sama dia gitu loh. Dia ngesimpelin permainan dia, terus dia campurin semua sama elektronik. Gitu. Dari suara tape rusak, dari suara dari suara yang aneh-aneh gitu. Jadi pengen ke studio gue. Pengen ke studio. Lah. Itu yang gue bawa ke divisi sebenarnya idenya ya gitu loh, idenya itu ya. Oke, kalau ngomongin maksud gue kan apa? Tapi kalau Batavia sendiri, soulnya sendiri lebih kental. Maksudnya kalau secara penggambaran, menurut lo sendiri ya, lo deskripsiin tuh. Oke, balik lagi nih. Lo deskripsiin Batavia tuh apa sih?
Ini gua Kalau kata Mix sih future jazz. Deskripsiin menurut Damo dan menurut Doni. Ini gue bacain dari Kan mungkin dari kalian kan yang Spotify pertama kita nih ya kan. Harusnya kalian bisa ngebuat tuh. Iya benar. You guys harus cek ini sih, gila men, Batavia Collective. Gue pertama kali ngeliat mereka main men, itu pas gue, wah anjing. Kalian tuh sebenarnya berapa orang nih? Bertiga. tiga aja. Sekarang bertiga. Tadi featuring Amga kan yang pertama. Oke. Dulu bukannya sempat ada bareng sama DJ juga, tapi udah enggak. Nah, Gue ikut sorry. Cilo. Bukan. Jam bilang musik jazz tuh dibuatin. Enggak lah. Terus ya tadinya emang jam band kan. Maksudnya sebelumnya itu emang jam gitu kan. Kayak misalnya di 25th gitu kita main. Campur-campur aja semuanya sih. Semuanya pada datang ngejam balik. Terus tiba-tiba ada DJ datang gitu main gitu. Terus memadukan DJ dengan band. Gitu. Unik banget sih pada waktu itu. Dan jarang banget orang yang bikin acara kayak gitu sebelumnya Chill. Oke. Oke mau apa mau deskripsinya mau? Ini copywriter gue yang nulisin ya. Cuman kita discuss ini. Influenced and driven by the sophistication, ruggedness, and high artistry of future jazz, electronic soul, liquid funk, and everything in between. Kan? As it is by the Semua serem loh. as it is by the gritty, Semua masuk. uncompromising, and hard-hitting streets of Indonesia's capital. Terus lanjut. Mind-altering synths, snazzy chord progression, deep sub-bass, energetic grooves, and neck-breaking tempo. Nah, itu kan mungkin Nah, udah gabungin aja jadi satu. iya kemungkinan ada satu gitu. Kalau di define satu kotak berat. Anjing berat banget men. Ya cuman maksudnya kayak gue dari pertama kali gue ngeliat mereka, gue tahu they will big sih. Mereka cuma need one opportunity to goal aja sih. They gonna be big man. Trust me deh. Gue nggak tahu kenapa feeling gue kayak Sebentar ya. they gonna be big. Asal jangan berantem aja padanya. Kebetulan udah pada dewasa semua ya. Kebetulan. Nah terus Malas berantem ya. terus yang paling justru kalau misalnya nah gue bilang ini terus compose leadernya siapa sih sebenarnya? Sama-sama sih. Sama-sama. sih basically. Cuman ada kayak lagu Kenny's Groove tuh Kenny nanti yang mungkin akan ada di ada di Iya. Selalu ada yang lead. Enggak, jadi kemarin tuh gini sebetulnya kita sempat kirim-kiriman kan ya pandemi gitu kan kayak lu bikin kirim-kiriman segala macem. Terus kita kasih kan ke label kita ya isi-isian aja gitu loh. Ditolak-tolakin terus jadi kita udah sampai kirimin berapa 15 apa Sama Renat tolak. 18 lagu. Ya, Banyak deh udah lebih dari 10 deh pokoknya lebih dari 10 ditolakin semua. Kita kan frustasi kan, ini gimana nih masih kita one hit wonder doang gitu kan. Gitu kan. wah ini gak jadi nih. Nggak jadi nih gitu, dibatalin nih kontraknya. Terus abis itu kita diundang main sama Friday League, dia clothing brand gitu buat bikin video. Ya mereka lagi launching line baru mereka, season baru mereka, terus kita diundang main. Ya kita jamming kan di situ, sama rapper. Habis itu kita bawain satu lagu kita, Propulsion ini. Propulsion itu belum ada nama, cuman kita bawain yang ini deh, ayo bawain. Dilihat sama Renat, gue suka nih lagu, terus gue mau lagu yang itu. Gue bingung kan, ini udah pernah gue kasih padahal. Ini udah pernah kasih. Cuma yang tracking terlalu rapi Ci. Iya, tracking gitu. Jadi gue baru kayaknya dia suka kita versi live deh. Gitu. Terus habis itu langsung kayak berapa seminggu kemudian kayak pas si Renat bilang suka, langsung udah kita rekam deh studio deh. Nah, langsung aja gue booking studio berapa hari waktu itu. Workshop di situ langsung direkam di situ. Jadi 7 lagu ya, 6 atau 7 lagu. Kita kasih Renat, suka semuanya. Langsung. Jadi berarti dia sukanya live gitu. Dia suka raw. Dia suka Semuanya live. mixtape session jadinya ya. Enggak, dia Bukan. suka yang live. Kita bawainnya live. Format Jadi rekamannya live. oke. Nggak Jadi- yang per take satu persatu gitu. Iya, sebelumnya kita kan kayak drum take sendiri, ada guide dulu, terus ada synth bass diisi, terus keyboard diisi. Oke. Cuma kan rapi banget kan jadinya kan. Jadi gitu. clean banget ya. Mental gitu. Kayak energinya dapet Ya, gitu. ya, Jadi ya ada salah-salah ada segala macam, cuman kayaknya mungkin dia sukanya di situ kali, Iya, rohnya iya. itu. Tapi Ya, paling- emang gue nggak tahu kenapa ya. Gue kalau misalnya kalau gue tanya gitu ya, gue suka band jazz tapi emang yang
kalau gue sendiri ya dari kacamata gue mendingan record. Kalau misalnya gue punya band jazz nih, gue mendingan record itu live dibanding Pasti sih, pasti. dibanding one by one gitu satu persatu Pasti. karena Even itu nonton ya. event itu iya Kalau itu kayak misalnya lo lebih denger hidup kalau gitu. denger di mobil itu kayak oke keren gitu. Cuma kalau nonton live itu bakal wah oke. Gitu, itu kayak, gitu. kayak lebih hidup gitu. Lo pas bikinnya juga zaman dulu kan gitu kan. Iya. Lo cuma todong mic langsung langsung nulis tadadadadadad, main. Satu Berarti juga. kayak gitu kan. Wah gokil. Terus Ya udah jadi kita kemarin rekaman, jadi dari rekaman itu padahal itu dari berapa lagu yang kita submit itu harusnya ada yang ada vokal, dia mau dimasukin juga. Gue bilang ini ada vokalnya nggak bisa gitu. terus Ya akhirnya kita kurasi lagi gitu. Jadi akhirnya ya kita decide yang EP selanjutnya ini instrumental dulu semua gitu. tapi dia doi oke. Udah oke, udah suka Sama gitu. doi oke sih nggak ada masalah. Cuman kemarin kan pas sih. kita denger lagi pas di mixing ini kan drumnya perlu dirapiin dikit gitu. Saya udah Dia ada beberapa case yang perlu di gitu aja. dan- Cuman ya kita mencoba tidak menghilangkan vibe live-nya itu. Ngerti gua ngerti. Oke, terus pertanyaan gue terus kesulitan apa lo dengan dealing dengan label luar tuh biasanya apa sih problemnya? Kalau gue boleh tahu kesulitan. So far sih sama Renes kita nggak pernah ada ini ya, Trouble. nggak pernah ada trouble ya. Maksudnya si Renat juga Kan kayak kita ngomong bahasa Indonesia nih bro, gak apa-apa. Dia gak ngerti dia. Terus tapi apa ya, gue selalu ngeliat dia kayak opa-opa gaul gitu loh. Dia kayak ini asik banget nih ini orang nih. Gitu. Dan apa dia sama kita sih cukup suportif ya, kayak kita ya awal memang kita di deal kita nggak boleh rilis di mana-mana kan selain di Arenas kan, masa harus eksklusif di dia. Cuman ada beberapa ketika kita ada ditawarin kompilasi, kita izin sama dia dibolehin, ya nggak apa-apa, ini aja ini aja gitu ya. Ya kita waktu itu kompilasi Fufu Record. ya gue juga masuk kompilasi situ lagi. Iya, Kapan itu yang si next ya? yang next gue. Oke, Fufu Record si siapa? apa? Yang Florian. Florian. Florian orang Iya, Prancis. ya, gue juga masuk situ. Itu kita masuk terus nanti September juga akan kita ada kompilasi jazz Indonesia. Nah, ini gue yang kurasi tuh nanti tuh ada sekitar 9 track tuh musik Indonesia semua, kita juga dibolehin. Nanti kayaknya juga diajakin lagi Singapura sama tim-timnya Syndicate. Syndicate. Eh, Beda sama Darker Than Wax. beda Kiat tau gak lo? Oh, Kiat. Cherry Chan gitu-gitu tim-timnya. Kita diajakin gitu ya. Gokil. Yang gue pengen tahu setelah kalian jadi ini ada lagi nggak sih yang kayak kalian? Belakangan maksudnya jadi ada loh. yang secara sonically mirip kita sih nggak ada ya, cuman kayak yang tipis-tipis ada kayak Kenny, dia juga jadi berani ngeluarin IP-nya dia tuh ya cukup buat. Tapi kan masih part of Batavia kayak ini. Iya, masih Maksud part of gue Batavia. di luar Di itu, luar kali. di luar circle. mantra enggak ya? nggak ada sih di luar circle Ada ya, kan? di luar circle Jadi ya. Kalian baru the only one kan? Iya, kalau Asia Tenggara sih kita kayak baru kita aja sih gitu. Asia Tenggara ya. Nice, gue proud banget men. Oke, terus sekarang pertanyaan terakhir. Terus upcoming gigs kalian nih di mana aja nih? Kalau boleh tahu. Tanya Yang nih. udah confirm ya paling yang gue bisa info. Wonder Itu Fruit tadi, Thailand. Ya Wonder Fruit Thailand. Sebelum kita masuk sini kita break dulu ya. break dulu. Guys yang mau tahu lebih banyak tentang Batavia Collective bisa cek di IG mereka. Don't forget to subscribe and like us. We'll be right back. Welcome back to NSC Talk. Masih sama Masih Batavia. sama Batavia Collective. Oke, bisa dilanjut obrolan tadi. Oke, lanjutin yang tadi gue nanya. Opa. Opa. Gaul. Opa Renat gimana? Iya, so far sih nggak ada kendala sih selain kayak time difference aja ya. Kayak kalau di email ya dibales besoknya atau lusa gitu, standar lah ya. Itu cuman ya so far sih it's a pleasant experience sih kerja sama dia. Gitu. Terus cerita kemarin, tadi gue mau nanyain Java Manggung. Jazz gigs. Manggung. Oke. Oke. Gigs apa? Kapan? Nah. Yang udah confirm ya? Yang udah Udah confirm itu so far sih Goethe Festival. Good Festival. Antara 9 atau 10 September.
Gitu. 9 sampai 10 September. Itu terus ada Some Wonder Food Festival itu di Desember. Jakarta belum ada. Jakarta ada, cuman belum confirm. Itu akhir bulan seharusnya ada, terus sama bulan depan juga ada lagi. Gitu. Terus lo kan lumayan deket nih sama scene hip hop ya. Maksud gue kan nggak banyak kan musisi jazz yang maksudnya ya, kalau di luar kan kita udah lihat kan ya yang jazz merch sama hip hop. Nah, terus kalau menurut lo itu sendiri lo masih mau campaign jazz merch to hip hop juga nggak in the future? Kayak misalnya Batavia kolektifnya. Batavia kolektifnya. Apa emang lebih fokus nanti jazz doang, maksud gue lebih fokus instrumental doang atau lebih Vokal sih pasti kita akan featuringnya, cuman kalau rapper kayaknya masih susah. Kalau dia benar-benar bisa unik banget, kita mungkin berani. Cuman kalau kalau kayak ya masih dalam sedalam kayak ya cuman jazz hip hop aja sih, kita kayak gue nggak yakin akan lewat kurasinya Renat juga sih. Pasti. Renat agak berat gitu. soalnya. Terus cerita Java Jazz kemarin gimana so far? Animonya pas Batavia kolektif. Seru. Ya surprisingly ya kita banyak dapat orang-orang baru ya, fans-fans baru dari sana. Terus ya musisi luar juga datang. Kion Harold ya stay Serius loh. Kion stay, Harold nonton kita sampai habis. Stay sampai habis dia. Terus what they said man, what he said. dia suka beberapa lagu kita gitu. Terus? Ini gak spesifik sih bilang, cuman ya like couple of your songs gini. Cuman kan kita kan lagi ribet beres-beres kan. Terus dia harus cabut gitu. Terus apalagi Don, lo lah di stage gimana? Di stage seru sih. Kalau di stage ya seperti Rama bilang itu mungkin bisa lebih bagus ya, emang karena ruangan ya gitu loh. Gue jarang komen di Java Jazz as personal enak sebenarnya, cuman ya itu karena ruangan aja gitu. Kalau misalnya emang lebih close, kalau lebih close, lebih intimate itu bakal jadi Gedein lagi berarti. Intinya sih enak banget. Wattnya gedein lagi. Terus wattnya gedein. Wattnya gedein lagi biar soundnya tambah keluar. Terus Iya, terus kemarin pas di atas itu emang dari awal kita bertiga nih memang pengen bikin si lagunya itu adalah grooves. Emang, jadi kita nggak banyak bermain, justru sebenarnya kita benar-benar groovesnya di situ. Kayak kita juga baru sadar kayak jangan kebanyakan ngomong sih di di stage-nya kan, kayak waktu dibikin panggung kan lagunya nyambung terus gitu kan, bener-bener kayak itu lo pengadepin orang. Maksud gue gini loh, lo itu susah loh men. Maksud gue dalam arti susah gini loh, lo main nyambung terus, which is itu kan orang kita itu kan nggak terbiasa main band format mixtape. Lo nyambung terus kan? ya kemarin jadi Itu pas ke bawah situ. waktu kita waktu di Gute asik, cuman tapi kan di Gute kan kita nggak ada crowd kan. Yang ada crowd kan kemarin tuh yang minggu lalu tuh di Yesterday Backyard kita diundang acara indie gitu. Closingnya Monkey itu milioner gitu. Ya sikat lah gitu. Bisa acara indie tuh. Serius tuh. Crowdnya beda banget, emang crowdnya sama crowd kita juga beda banget biasanya. Cuman gue bilang ya kita coba aja. And then how's the result? Surprisingly pada stay gitu, yang stay gitu. Akhirnya pada teriak minta encore lagi kan. Terus apa namanya? Ya kaget juga sih, maksudnya mereka juga bisa reseptif kayak gitu ya. Mungkin karena instrumental juga kali, dan ya kita kan groove aja ya gitu kan. Jadi ya mungkin ya kan music is a universal language ya, mungkin ya kayak gitu, jadi mungkin lebih gampang dicerna kayak gitu. Gue mikirnya kayak Kenny gitu, mainnya emang udah main improvisasi banyak gitu, terus Zulam juga sama gitu. Terus gue juga bisa gitu, tapi gimana nge-package-nya supaya kayak taming yourself gitu. Jadi kayak kayak tahannya tuh benar-benar ditahan gitu. Lu jangan terlalu banyak justru. Padahal cuma kayak main 1-2 chord itu udah enak banget gitu. Nah, kita mencoba untuk create itu gitu. Personally gue ya gitu. Dan jadi jangan terlalu berat. Jadi supaya gak terlalu berat juga gitu. Karena soalnya juga udah berat kan. Kayak tadi profesional tadi kan udah berat kan gitu kan. Kalau misalnya tambah ya tambah puyeng gitu. Puyeng ya bener.
Oke. Gue akan masuk sesi 1 men. Sebelum itu sesi jadi pertanyaan. Jadi kayak gue lempar 2 choice, lo pilih salah satu. Oke. Ke Damo dulu, baru habis itu ke Doni. Jadi kayak gue lempar gitu ya. Oke Damo, Harus langsung jawab ya. harus langsung jawab. Ini NXT Damo Talks dulu. ini. Goldie, Giles Peterson. Giles. Kenapa? Gua lebih awal, gua tahu Goldie dari Giles. Oke, got you. Sekarang Doni, Andi Wirantono atau Indra Lesmana? Andi Wirantono. Guru pertama gue. Kenapa guru pertama lo? Iya. Damo, Alpha Miss, Robert Glasper. Glasper sih. Kenapa? Lebih klasik aja ya. Lebih klasik. Lebih US. Lebih US. Oke. Doni, Miles Davis, All Coltrane. Miles. Gila lah jangan. Kenapa men? Ya emang dia sih. Dia core-nya di panggung ya dia yang introduce how to ya, bukan what. Kalau Bill Evans bilang kan it's not what, gitu, it's how kan. Gue dapat tahu dari situ. Ya, berarti mereka emang Udah. tertarik Terakhir deh. Herbie Hancock, Quincy Jones. Quincy lah. main jawabnya. Quincy Kenapa? lah. Michael Jackson man. Iya. Pop hits ya. Iya. Hits. Oke. Jadi Herbie jelas nggak ya. bisa bikin hits ya. Ya jelas ya. Penting hits ya. Ini. Oke. Gue nangkep sekarang getnya. Iya. Oke. Tadi kan recent playlist kalian apa aja sih? 5. Damo dulu. Ini rada aneh sih sebenarnya. Ada Beautiful Chorus, The Dare, itu band Lombok ya. Di play bro. Boleh dong di play. Beautiful Nomor Chorus 1. nih, ini lagu buat anak gue gitu kalau gue nidurin. Coba di play bro, nomor 1. Ya, cuman lagu gini-gini doang gitu. Thank you. Bisa. Damo udah minum ya? Belum. Hah? Belum. Mo, lu udah minum ya? Udah, lagi bro. Udah. Itu, Hmm. terus ada, oh nih ada. Kedua, Rishanda Singhi. Risanda Singgi siapa tuh? Berat banget men. Basisnya apa? Basisnya Raisa. Reza ya. Nih ada lagunya dia asik sih. Agak minimal ya. Capture ya Mo ya, kirim ke gue ntar. Oke, ketiga. Sorry, Ke gap semua main recent playlist men. Ke gap semua ada yang dangdut. Aduh. Iya, lucu. Dekat yang baru. Recently play bisa kan? Enggak ya? Hah? Ke home. Gila deh. Recently. Recently play, iya benar. Dekat yang baru kemana baru dengerin. Ini lagu bagus banget sih. Dekat tuh Kamga ya. Kamga Chef sama. Serius loh. Vokalnya dia unik ya. Kamga ya. Iya. Yang bawa itu. Aduh. Unik ya vokalnya. Nggak ada lah, Kamga. Oke, 4. Ada apa nih? Iris Bevi. Iris Bevi. Gue nggak tahu nih band mana nih. Cuman kemarin gue nyari-nyari di pop hari ini. Dan Mau enak mau kira mau.
Bahaya kan? Gokil lo Mo. Damong nih bahaya men. band Jakarta. Dulu ada aja gitu. Lagi apaan Mo? Dia kan band Jakarta. Terus satu lagi nih. Lo tau Turning Red gak sih? Turning Red-nya siapa? Film Disney. Film Disney. Iya tahu. Anak gue lagi suka banget itu. Anjing diambil dari sana. Ini Billie Eilish nih yang bikin deh. Dia Kan anak gue baru beli ini kan, baru beli apa? Baru ulang tahun gue beli mobil-mobilan aki gitu. Terus ada radionya, bisa pakai bluetooth, sering gue pasangin gitu. Lagu ini. Ini loh, tau gak sih lo film ini? Yoi. Aku punya anak gak? Ada. Disney Channel ada nih. Oke, capture kirim gue ya. Doni. Gue standar sih pasti State of Jazz gue. Recent playlist 5 pertama. Aduh, ya. Taruh deh. Ya ada, ini geblek sih nih satu sih ini. Sebenarnya ini lagu lama, cuman di packagingnya Baru. sangar aja sih. Lagunya Thelonious Monk, Epistrophe. Thelonious Monk. Sama begini ya. Iya, zaman dulu. cuman ngeri ya Monk ya. begini. Ini apa nih yang apa? Ini sama Tion Cross namanya. Gue mau masukin lagu ini ke. Jadi kan gue bikin playlist sama dia buat Iya, hotel. dia sebenarnya Gue mau kayak masukin main. lagu ini jadi ngeri gitu kemarin. Keberatan kayaknya gue ganti. Iya, tapi maksudnya gue amazed aja sama konsepnya. Bariton kan? Gitu. Bariton. Bariton. Itu bunyi baritonnya udah kayak square Tion gitu. Cross gitu. Asik sih live itu Tion Cross, gokil. Ya gue kayak gila nih Epistrophe bisa begini gitu loh maksudnya. Oke, kedua. Oke, ini still the best sih. Ini juga gue like. Yang baru sama dua treble nih. Si Mark the Clive lo gitu, cuman tapi dia sama main saxophone gitu. Mark the Clive lo ini jadi jazz banget ya. Iya, kayaknya mungkin terakhir kan dia kan kalau nggak salah yang kali dia. berempat tuh, yang ada dia terus lupa. Mungkin kayak mentok kali itu pandemi kemarin tuh kayak project bareng-bareng. Akhirnya kayak dia album dia keluar juga gitu. Nah gue mes banget sama tuh orang sama gue, dia biasanya DJ, gue tau dia nge-DJ terus dia sambil main DJ gitu. Cuman truly dirinya tuh doi itu jazz banget sebenarnya. Akhirnya nih baru yang ini nih gitu. Kedua ya. Oke, ketiga. Sebentar. Playlist itu menggambarkan lo loh. Iya. Terakhir Ketiga, nih yang ketiga ya. Yang ketiga nih orang Indonesia terkenal di Amerika. Siapa? Joy Alexander. Yang remembering yang paling baru. Tuh anak. Gue denger dia kayak gue inget masa kecil. Cuman kayak anjing gue inget masa yang sekarang ini kayak Tuh anak gimana sih bikin anak jadi kayak gitu men? Sejago itu. segif sih. Gift ya? Gue waktu pas nonton terakhir di It truly gift sih. Truly gift ya? Terus dia suka banget Monk. Kita punya kesamaan. Sama Monk. Thelonious Monk. Dia suka banget Monk. Gue juga suka banget Monk gitu. Cara mainnya gitu loh. So gue ngeliat cara main dia tuh nggak, kalau bebop kan kayak cari Parker gitu. Nah di dia nih gue bisa ngeliat satu sosok pemain jazz di Indonesia tuh yang gila mainnya beda banget, nggak ribet mainnya. Enak. Jadi kayak nggak simple, Complicated. di situnya jadi lo nggak menata speednya toh. Iya. Susah lagi kayak Ya, bikin susah. lagu yang sebetulnya rumit tapi disimplify itu lebih susah dibandingin Kan lo. lo ingat kata-katanya simplify Mingus gitu. kan? Make it complicated simple. Charlie Mingus. Iya, Gitu, Mingus gitu. jago banget di aransemen padahal. Jadi dia sampai Radiohead aja ngikutin kan. Iya. Radiohead aja ngefans banget sama Mingus. Ternyata pas gue dengerin Radiohead sama Mingus, ternyata aransemennya penataan. Keempat. Ini gue juga baru tahu di State of Jazz ada Black Flower, Ofogo namanya. Nah ini sebenarnya sih ini nggak begitu banyak, minimalis, minimal lagi. Itu, tapi gue suka banget suara-suara woodwind gitu. Ini Doni banget nih. Kalau gue denger chord-chordnya begini. Terus
main. Doni banget nih. Doni banget. Ya, gue punya anak kecil, ya sebenarnya gue juga punya anak kayak ini lucu banget nih. Ini kayak satu rhythm gitu, minimalis banget chill kan. Maksudnya kayak lo nggak dengerin juga nggak capek gitu, cuma dua. Ini kayak terkesan kayak musik game gitu, cuman pas campur. Oke. Kelima. Kelima. Oh, yang satu lagi tapi bukan di playlist ini sih. Ini gue juga ya. Still the best man. Siapa nih? Anomali tuh. Wah. Anomali. Lu tahu Anomali? Dia still the best sih. Gue kayak mau, aduh gimana cara main kayak dia. Bisa rapi banget. Which is sebenarnya gue dengerin dia untuk ngebangun gue latihan terus. Nice. Jangan lupa di screenshot ya. Screenshot ya. Capture. Semuanya tadi. Ya. Yoi. Oh. Lima pertama. Jadi yang lagu anak lu juga tuh. Iyalah, harus. Oh, orang ke gap men, ada yang dengerin dangdut, ada yang dengerin ke gap semua. Listen playlist. Untung ini kemarin berarti. Kalau kemarin lagi gue beda untungnya. Terus gue dengerin Romantic Exhaust lagi gue lagi suka sama dia. Siapa? Romantic Exhaust. Romantic Effort. Oh, iya. Tahu gua. Oke. Indonesia. Oke. Oke. Thank you sekali lagi Batavia Kolektif udah datang ke NSC Talk. Mungkin ada yang mau disampaikan. Nah, terus kebetulan gue nyuri personel Batavia Kolektif for buat next Ya, nanti performance kita gue. Ada event nanti ke depan. Ada event, gue bakal nyuri satu personil. Ya, Sikat. maaf ya. Sikat. Izin dulu ya. Ya. Ya gue bersyukur sih diajak sama dia sih. Ya. Yang penting cuan aja dong. Cuan aja. Ya Udah ada manajernya udah. Habis ini kita ngomongin konsepnya ya. Ya udah. Kalau gitu Thank you semua. banget ya. Thank you. Thank you banget. Oke, see you guys in the next episode.